Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fauzi. Nomor NIM saya 12011183484. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, materi kita hari ini yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu apa itu Al-Quran. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu Al-Quran. Nah, baik, saya akan jelaskan. Apakah itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Nah, sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dipelajari dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Baik, selanjutnya ada nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab. Dinamakan Alkitab karena Alkitab memiliki arti yaitu kitab atau buku. Nah, yang kedua ada Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda. Maksudnya, Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang ketiga ada Al-Zikr. Al-Zikr memiliki arti yaitu peringatan. Al-Quran dikatakan Al-Zikr karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Nah, yang keempat ada Al-Huda. Nah, di sini Al-Huda diartikan sebagai petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Nah, yang kelima ada An-Nur. Dikatakan An-Nur karena An-Nur artinya yaitu cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penenang hati manusia. Nah, yang keempat ada Al-Bayyinah. Al-Bayyinah berarti keterangan Al-Quran. Dikatakan Al-Bayyinah karena ayat-ayatnya berisi beberapa keterangan atau petunjuk bagi suatu masalah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaran malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan Haji Wada. Nah, surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi. Nah, setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mau mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah sebagai pencatat wahyu yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Walid bin Walid, dan yang terakhir yaitu Sabit bin Qais. Baik, selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, keistimewaan Al-Quran dapat dibagi 4 segi. Langsung saja yang pertama yaitu dari segi keaslian Al-Quran. Nah, selama 14 abad lebih kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikitpun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Nah, yang kedua dari segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Nah, yang ketiga dari segi susunan bahasanya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bangsa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Mereka sering mengadakan lomba di pasar ukas. Meskipun demikian, tidak satupun penyair yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah, pasti mengalami kegagalan. Bahkan mereka merasa kagum. Bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat dari segi misi yang diemban. Kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu. Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Pada hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam penuh kegelapan. Mereka juga disebut juga masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk dengan benar. Mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala kemudian menyembah Allah dan mau mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian, hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia maupun di akhirat.